kalau presiden meskipun dia orang nomor satu, misalnya Jokowi, orang nomor satu di Indonesia, tapi Indonesia bukan punya Jokowi, tapi Allah lahu ma fis samawati wa ma fil, apa yang ada di langit dan di bumi beserta isinya punya Allah. Kita ini punya Allah. Bintang tamu kita dari Medan, apa air atau air saking airnya sehingga berubah menjadi air. Sumber kehidupan itu adalah air. Orang bisa bertahan menahan makan tapi enggak sanggup bertahan. Orang bisa bertahan enggak makan 3 hari tapi orang enggak kuat 3 hari. Kalau nggak ada air diturunkan dari langit, bersang alam kita ini. Hanya datangkan bintang tamu kita, bang air, kan? Insya Allah akan mengawetkan kopi kita. Karena kita yang hadir di sini, kawan-kawan yang ngopi ini semuanya ahli dunia apa enggak? Dunia banget. Sekarang ya, 3 lawan 1. Orang dunia melawan Rowi. Ya, antara dunia dan akhirat. Jadi mungkin sudah ini ya, banyak kita dari Aceh. Seperti itulah kan, yang naik, yang turun, sama halnya seperti iman, dan 2 yang khusus. Jadi kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa iman itu kadang naik, kadang turun. Yazdadu bita'ah wa yanqusu fil ma'siyah. Penyebab turunnya iman itu karena maksiat. Jadi kalau kita maksiat sudah pasti iman akan turun. Jadi bukan imannya dulu yang turun, tapi gara-gara kita maksiat, maka iman kita menurun. Kalau pengen imannya naik, berusaha untuk taat. Iya, bentuknya sederhana, gampang. Disebut taat itu berarti tidak maksiat. Disebut tidak taat, berarti dia sedang maksiat. Kalau orang lagi taat, pasti dia nggak maksiat. Nah, sekarang malam ini dalam istilah tasawuf itu ada takhalli, tahalli, tajalli. Nah, pada malam hari ini kira-kira kita lagi maksiat apa? Sekarang? Iya. Enggak. Kita enggak mabok, ya kan? Kita enggak ngebunuh pada detik. Kita enggak berzina pada detik. Ini udah pahala. Apalagi duduknya sambil ngopi, berperkara iman. Double kan? Pahala yang pertama, detik ini kita menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Pahala yang kedua, kita melaksanakan perintahnya. Rasulullah itu. Nah, jadi dengan cara ngopi seperti ini saja, insya Allah akan menambahkan keimanan kita. Ya, jadi iman. Insya Allah akan bertambah. Tapi waktu yang kosong itu justru bisa membuat kita juga menjadi maksiat. Karena maksiat itu bukan hanya yang zahir, maksiat yang tersembunyi juga bisa. Hayal yang berlebihan, ya kan? Bukan hanya berhayal tentang berzina dan lain sebagainya, berhayal tentang duniawi yang berlebihan akan membuat efeknya, dampaknya menimbulkan sifat malas. Sifat malas itu penyakit hati. Ya. Jadi malas itu penyakit. Datang ke dokter, nggak bisa diobatin penyakit malas.
udah malas datang nunggu udah cepet datang duit gitu. Kata dulu kerja makanya malas gitu. Masih izin gitu. Kata izin kerja makanya malas banyak capek tau gitu. Ya. Jadi kalau dari pembicaraan kita tadi itu kadang-kadang kita dari banyaknya, karena banyak memang kegiatan atau ritual agama yang berbuat, tapi pada hakikatnya khususnya ibadah-ibadah yang itu tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan dunia, khususnya ekonomi. Contoh misalnya orang sholat di bawah itu, dengan orang yang nggak sholat, dia fokus dalam kerjaannya, pasti lebih kaya orang yang fokus di kerjaannya. Karena Islam itu yang terpenting itu sebetulnya bukan masalah dia kayanya, tapi berkahnya. Kalau tadi udah cerita banyak orang saya punya mobil 2, punya rumah, tapi utang semua, itu yang disebut nggak berkah. Jadi dia kaya, tapi nggak tenang. Secara materi dunia, Tidak dia kaya. Akhirnya dia kaya. Iya. Tapi kalau untuk keberkahan, tak dulu. Karena hatinya dia nggak. Nah, justru disinilah kita yang harus kita pahami pembelajaran kita dalam agama itu kadang-kadang gimana? Disebut setengah malah kurang. Setengah masih mending. Lu setengah belajar agama masih mending setengah. Berarti tinggal setengah lagi ya. Ini kan kita mah nggak setengah-setengahnya aja sebetulnya. Iya nggak? Ya kan ada istilah lu belajar ngaji setengah udah hebat setengah, tinggal setengah lagi juga finish Selesai. ya kan. Kita mah dari kecil sampai sekarang sebetulnya belum setengah-setengahnya aja masih nol lah gitu. Karena kan jelas Imam Al-Ghazali itu menerangkan bahwa al-awwalu yujabu ala ma'rifat. Jadi yang pertama kali diwajibkan kepada manusia itu adalah mengenal Tuhan, bukan ibadah. Karena kita nggak kenal itulah akhirnya kita acak-aduk dalam menilai ibadah dan hasil jeripaya kita. Gitu. Karena kita nggak kenal Allah, sifat Allah seperti apa, bagaimana cara Allah memberi kepada manusia dan lain sebagainya, gitu kan? Akhirnya kita bandingkan itu dengan pengetahuan yang kadar yang belum setengah-setengah aja gitu tentang agama. Iya, sangat dangkal. Iya. Ya kan istilahnya kayak begini. Agama modal udah keluar gede. Iya. Udah tekun banget perasaan gitu. Kaya gitu. Dagangan. Ya. Kan gini sebetulnya. Setiap manusia itu sebetulnya mau yang muslim kalau ditanya sebetulnya tujuan atau apa sih yang ingin didapatkan manusia itu, ente kira-kira sebetulnya apa yang kita cari di alam dunia ini, kita yang paling ujung ini yang global yang kira-kira muslim itu ingin dapatkan. Ya enggak, ente aja yang dari pikiran ente apa? Istri. Ngelakkan air atau antum sendiri lah gitu. Apa sih Pengen kaya, pengen masuk surga gitu. antum Iya. Kebahagiaan. Nggak ada Dan bahagia kesesarannya. di akhirat. Pengen begitu. itu Secara umum. sebetulnya kita seringkali tertipu dengan tujuan kita. Manusia itu mau yang kafir mau yang muslim, kalau ditanya sebetulnya dia pengen apa sih? Pengen bahagia. Cuman orang kerap kali salah menyangka, berprasangka bahwa bahagia itu ada kalau dia punya harta. Padahal bahagia itu bukan di situ tempatnya. Itu bagi orang yang mengejar dunia. Ada lagi orang yang terobsesi kepada jabatan, karena dia menyangka bahwa ketika gue jadi pejabat gue bakal bahagia, gue bisa ngatur dan lain sebagainya.
kekuasaan. Akhirnya dengan cara apapun dihalalkan segala macam cara. Dia datang ke kiai, dia datang ke dukun, dia kampanye dengan money lah dengan uang. Ketika udah jadi pejabat, boro-boro mikirin umat. Utang ke dukun belum, utang bekas kampanye belum, malah stres yang ada. Itu yang terpilih. Yang nggak terpilih udah nggak terpilih, utang miliaran. Makanya nggak sedikit orang yang gagal menjadi nyalek bunuh diri. Bahagia nggak dapat, tapi dia, dan itu pun neraka bagian. Sama orang yang pengen ngejar dunia juga seperti itu, dia dagang dan lain sebagainya, nggak laku-laku, ngerasa sholat udah sholat, jangan tuh bilang tapi kok masih begini-begini aja, akhirnya ambil jalan pintas, denger kabar dari situ dagangnya laku, kenapa? Karena datang ke si Anu minta penglaris, datanglah kita gitu kan, akhirnya laris dagangannya seperti yang antum bilang tadi. Ketika sudah laris dagangannya, berkembang, mobil punya dan lain sebagainya, apa tenang bahagia? Enggak. Setiap malam minimal mikirin toko, ada yang ngebobol ya kan, setiap jam ngintip jendela mau dicuri mobilnya, enggak bahagia. Jadi salah kita menyangka kebahagiaan tadi dunia atau di apa namanya tadi harta, jabatan. Ada lagi orang yang nyangka bahagia itu ada di ilmu. Waduh, orang tua oleh kita, lu punya ilmu Tom, gitu kan, ilmu mah nggak berat dibawa. Gitu kan? Insya Allah lu kemana aja kalau punya ilmu mah pakai. Jangan salah, banyak orang yang tapi nggak bahagia. Nanti profesor sampai botak-botak, hanya apa dia bahagia? Justru dia botak sama pusing. Buku banyak. Nah, jadi disitulah yang anak garis bawahi sebetulnya ya jiwa spiritual nasib itu dialihkan pandangan kita itu untuk mengembangkan kebahagiaan itu dengan cara yang ada di alam dunia, ya jabatan, nikah, tahta, dan itu kan cara yang disebut dengan dunia itu adalah alam maya, nggak nyata kayak fata morgana. Kita cuma menyangka fata morgana itu kayak ada air, persis seperti ketika Siti Hajar bukan di padang pasir di Mekah itu kan, kita naruh Ismail, tapi hausnya Ismail dia lihat di bukit sofa itu fata morgana air, dia lari-lari ternyata di sampai ke bukit sofa nggak ada apa-apa. Ditengok di bukit Marwah, wah kayak air karena saking panasnya padang pasir. Disamperin lagi nggak ada. Itu kita kejar ke sana, kita kejar ke sini, nggak ada. Nah, kalau kita masih di situ, ya sampai kapan? Sebetulnya nggak akan ada. Kan dunia apa harta itu didomlengi sama hawa nafsu. Nah, penyakitnya ada nafsu kita sendiri, nafsu yang mendorong kepada keburukan kita. Contoh, dari sisi motivator ekonomi mungkin bisa dibenarkan, tapi dalam Islam itu ada kadarnya. Contoh, kalau dalam motivasi ekonomi kan kita harus punya plan, dari satu toko harus punya dua, dari dua toko harus punya tiga toko, dan terus akhirnya kan gak ada ujungnya. Mau sampai kapan? Mau 100 toko? Yuk, tempat ngopi. Iya, orang-orang yang menurut kita orang miskin, kita nih orang miskin, kita ngelihat itu misalnya siapa nggak berhenti dia bikin usaha, padahal menurut kita orang miskin, wah udah cukup banget itu 7 turunan nggak habis kalau kita jadi dia, tapi dia nggak berhenti juga usaha, buka lagi ini hanya ini orang udah beli lahan dan lain sebagainya, nggak akan ada ujungnya nanti jadi Firaun. Ya kan? Nah kalau udah jadi Firaun ya udah susah, karena merasa semua digenggam. Dan jangan salah, ketika kita dipermudah oleh Allah di wilayah ekonomi, tetapi kita lupa, hati-hati, karena begitulah cara Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu akhadnahum baghtatan. Ketika seseorang
sudah lupa sama Allah bahwa apa yang Allah berikan itu adalah nikmat dari Allah, lupa dia karena dia merasa sudah bekerja keras dan lain sebagainya. Jadi apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dibukain pintu-pintu rezeki sama Allah, bukan ditutup, malah dibuka. Kok pengen usaha ternak bebek berjalan, dari ternak bebek pengen buka kambing jalan, pengen naik sapi jalan. Hatta idza farihu, sampai dia seneng ngomong sama orang, buat apaan lu salat? Gua nih gak salat juga tuh, usaha gua. Salat malah bikin buang-buang waktu gitu. Hatta idza farihu akhadnahum baghtatan, Allah ambil semua dengan cara tidak. Bayangin kalau kita lagi dinaikin sama Allah ke lantai 12, lantai paling tinggi di hotel, kemudian dijatuh modal. Maka bersyukur sebetulnya kalau kita naik lantai 1 jatuh atau baru berdiri udah kesandung, karena nggak begitu sakit dan kita masih bisa bangkit. Tapi kalau kita sudah ada di atas, jatuh, kaki patah, nggak bisa ngangkat. Nah, gitu. Jadi seperti itu gambaran. Dengan kata lain, kalau kita ingin bahagia, maka kita harus tahu di mana letak bahagia. Ada, saya suka merhatiin ya, kita secara manusiawi merasa itu tentang cilok, kita perhatikan dia. Padahal tukang cilok ini sampai ke rumahnya disambut sama istrinya, istrinya pun bisa menerima keadaan suaminya, anak-anaknya pun bangga karena bukan melihat pekerjaannya tukang cilok, tapi si anaknya ini Allah perlihatkan bahwa orang tuanya ini adalah seorang pekerja keras, sehingga anaknya ini bangga. Lain halnya dengan orang direktur, coba anaknya manja-manja, susah diatur, nggak taat sama orang tua, boro-boro taat sama orang tua, wong dikontrol juga jarang, dititipin sama baby sister, baru lahir udah dititipin, minumnya udah nggak minum susu ibu, susu sapi, makanya kelakuannya anaknya jadi kayak sapi. Nah, seperti itu gambaran. Jadi ternyata bahagia itu bukan pada harta, bukan pada jabatan dan lain sebagainya, tapi bahagia itu ada tempat pada itu. Makanya kalau pengen bahagia, kita dulu syaratnya harus ridho dulu. Nah, sebetulnya kan keridhaan itu ada dalam rukun iman yang ke-6. Kan? Iman wal iman bi qadrihi syarrihi wa khairihi. Iman kepada ketentuan Allah, pada hakikatnya semua baik. Tetapi dalam pandangan manusia ada ketentuan Allah yang buruk dan ketentuan Allah yang baik. Hakikatnya sebetulnya semuanya baik. Kalaupun kita misal kita usaha kok sukses, kalau tahu kalau hari ini ente sukses, mungkin ente akan sombong dan lupa sama Allah. Karena saking Allah sayangnya sama ente, ketika ente susah, ente merajin sholatnya, udah. Karena itu yang gue pengen, kata Allah. Karena gue pengen dekat sama lo, kata Allah begitu. Mungkin saatnya nanti ketika kita muncul kesadaran dan sudah pasrah, sabar, menerima dengan apa yang Allah berikan, baru Allah akan percaya. Kita sering dengar dong para kiai, para ulama yang kerjaannya nggak jelas tapi kaya raya. Kenapa? Karena Allah percaya. Lawang Allah kok yang punya alam semesta. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam ayat kursi jelas kan? Jadi ayat kursi itu lihat maknanya. Jangan cuma buat musir setan. Musir setan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah apa yang di langit dan di bumi. Akan sederhana. Yang namanya punya Allah itu berarti punya hak Allah. Kalau ada rasa itu kita milik Allah dan kita tahu bahwa Allah Maha Besar, hanya dalam hikam itu ada istilah arif nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari tadbir, merencanakan apa yang sudah Allah rencanakan. Kita lahir ke alam dunia pernah minta sama Allah, pengen lahir tahun 83. Tapi dilahirkan. Apa pernah di dalam rahimnya Allah kita ngomong, jangan lupa ya telinganya, jangan lupa matanya, jangan lupa hidungnya. Kita lahir dengan keadaan sempurna tanpa diminta. Apa pernah kita ketika request ke Allah, ya Allah jangan lupa air ibu dikeluarkan.
Cobain orang wanita kalau nggak ngelahirin dipencet susunya nggak keluar air, tapi ketika melahirkan Allah kasih rezeki melalui susu. Selesai beberapa 2 tahunan kayak sendiri nggak lagi keluar. Itu rezeki, bukti bahwa Allah tuh ngasih rezeki. Cuma kadang-kadang yang membuat kita pesimis atau membuat kita kecil hati itu karena kita melihat apa yang belum Allah berikan. Kita mengejar apa yang belum Allah berikan, tidak menerima apa yang sudah Allah berikan. Itu yang bikin kita stres. Contoh misalnya kita punya tetangga ya itu kan sebetulnya dalam kacamata ekonomi motivasi katanya gitu kan. Karena manajemen kalau iman kita ini kurang baik, akhirnya bukan jadi motivasi, jadi dengki, jadi iri, jadi julid. Gitu kan ketika ada tetangga punya mesti lebih dari itu gitu kan. Tetangga beli kulkas kan sakit kepala kita. Tetangga punya kulkas 2 pintu, gua mesti yang 3 jendela. Tetangga beli motor, waduh kita sakit jantung gitu kan. Tetangga beli mobil kita mati gitu kan. Dagang bareng-bareng samping kanan kiri, ketika orang maju kita pikirannya negatif. Kalaupun dia mau datang ke jalan yang salah, tetap hakikatnya Allah yang ngasih, bukan dukunnya yang hebat. Cuma nanti kan ada yang namanya yaumil mizan. Ketika kita iman kepada yaumil mizan, hari akhirat, kenapa harus dipusingkan? Ada kok nanti pertanggung jawabannya. Oke, lo di dunia boleh jadi lo lebih kaya, nanti di akhirat yuk, sorry ya gue duluan. Kan begitu. Nah, karena konteks keimanan kita baru sampai mata, apa yang terlihat, yang tidak terlihat itu alam akhirat nggak terlihat. Jadi kita selalu yang disebut dengan kendor, daun. Insya Allah semua orang pasti mengalami, orang sesukses apapun pasti mengalami yang namanya jatuh. Jatuh ya intinya dalam bisnis, dalam apapun perjalanan hidup itu pasti mengalami nggak punya uang seperak pun, bahasa kasarnya gitu. Karena kan aku nggak ada lah, anak ngalamin, anak juga ngalamin. Ya udah lagi nggak kelar. Udah apa jadi bahasa begini? Masih begini kan pengen nangis gitu. Pengen nangis gitu. Pasti itu mengalami. Disitulah kadar bagaimana kecintaan Allah kepada kita. Pengen tahu gitu. Saat kita senang Allah kasih misalnya 10.000 dalam sehari, kita lupa kan untuk infak. Padahal di situ orang lain, kita lupa ketika kita lapar. Pada Allah kasih susah itu supaya ketika kita senang kita ingat bahwa kita pernah lapar dan banyak orang yang seperti kita. Saat kita mampu mengeluarkan itu, Allah percaya. Oh, gue percaya, lu mah gue kasih rezeki, lu sadar bahwa di situ gue titipin rezeki buat si no, karena nggak mungkin gue turun ke alam dunia kasih rezeki. Gue kasih rezeki melalui lo supaya apa? Orang yang ada di samping lo itu sebetulnya itu gue tujuannya ke sono, gue titipin melalui itu. Ketika udah seperti itu, Allah percaya besok-besok dikasih lagi sama Allah lebih besar. Itulah infak yang sebenarnya. Gitu. Makanya ada istilah, ayo infak. Dulu Ustadz infak. Tahun 2014. Nah kayak gitu. Jadi seperti itu analogi atau logikanya ketika orang berinfak itu, kenapa Allah tambahkan otomatis kualitas keimanan juga harus benar ketauhidannya. Jadi infak itu kita mah jangan ngarepin dibalas. Meskipun sebagian ulama nggak apa-apa karena memang udah ada jaminannya. Jangan, etika akhlak. Kita harus pakai akhlak pada Allah. Kita udah dikasih kok minta lagi, malu lah. Mata belum disyukuri, telinga belum disyukuri, udah minta yang lain. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa inna sa'yahu sawfa yura. Kata Allah, manusia itu gua kasih apa yang dikasih usaha. Allah kasih tangan, Allah kasih pikiran, Allah kasih otak dan lain sebagainya, dikasih jalan usaha dan Allah melihat usaha. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Urusan dunia. Kalau ente pengen kaya, pengen sukses dan lain sebagainya, kerja keras. Apa fungsinya iman? Agar kita sadar ketika kita sukses bahwa itu adalah nikmat dari Allah, enggak kebablasan.
sehingga balance. Nah, barulah di situ akan menemukan kebahagiaan. Kan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana ketika kita keluar dari rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Seharusnya itu dipakai sampai ke pasar, sampai ke kantor. Karena apa, di awal melangkah itu kita udah tawakal. Mau dapat rezeki, mau enggak dapat rezeki, itu sudah ketentuan Allah, tapi kewajiban kita adalah ikhtiarnya. Sama dengan menuntut ilmu. Bukan pinternya yang Allah tunggu, tapi bagaimana kita taat melaksanakan perintah Rasulullah. Urusan pinter, urusan Allah. Yang semalam Anda sampaikan, ala di'alam bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ngajarin. Lisan guru perantara. Dari 40 murid, enggak semuanya apa yang diterangkan oleh guru itu paham. Paling ada 1-2 yang benar-benar paham. Sisanya nyontek. Ketika ujian. Seperti itulah kurang. Jadi kunci kebahagiaan itu ada dari ridho. Kalau sekarang kita belum sukses, ridho dulu. Apa yang Allah berikan dan gunakan semuanya ini di jalan yang Allah ridhoi. Apa? Mata masih berfungsi, pakai jalan kaki, tangan, telinga dan lain sebagainya. Insya Allah dari itu semua, meskipun secara duniawinya nggak dapat, kita tetap bahagia. Ada bahasa gini kan, tapi ini juga jangan dijadiin bahasa selengehan. Gua mah yang penting ada rokok sama kopi udah senang hidup. Banyak orang yang seperti itu. Tapi jangan ditiru juga. Orang yang begitu biasanya nggak sholat gitu. Orang putus asa itu. Pendapat. Kadang-kadang aneh gini ya. Pasrah banget. Lihat di medsos. Atau lihat di status orang lah gitu kan. Ya, saya mau begini aja udah bahagia banget. Gitu. Begini aja udah senang gitu. Karena gitu. Itu mau banget gitu ya. Ya artinya lu udah putus asa amat kayaknya sih gitu. Ya kalau berkasih, ya saya mau rezeki dapat rezeki juga udah alhamdulillah. Kalau buat tambahin mau kagak? Ya mau gitu. Kadang-kadang gitu juga. Itu biasa aja sih gitu. Itu aja. Ada ikhtiarnya. Karena kita nggak akan tahu sampai takaran harta kita yang diberikan dalam hidup keras. Tapi ketika kita sudah berikhtiar, jangan lupa bahwa tadi itu ada takaran. Kalau misalnya kekayaan itu terletak pada kerja kerasnya, bukan bangunan kaya. Dia lebih keras kerja, manggul, tapi nggak kaya-kaya. Sama dengan itu. Kalau semuanya jadi orang alim, semua jadi kiai mau ngajarin siapa? Gitu kan? Kalau semuanya jadi orang kaya, yang kaya mau sedekah ke siapa? Gitu kan, si Asep kaya datang ke rumah gue, kan mau sedekah, sorry ya, gue gengsi otomatis kalau kita udah mau. Nanti itulah ada sebuah kitab yang menceritakan bahwa ada nanti pada akhir zaman itu Pak Ator ya, kita sering ceritakan pada akhir zaman nanti semuanya kaya. Sampai nenek-nenek bawa emas itu mau disedekahin gak ada yang nerima. Masya Allah. Dia juga pernah nolak kan. Kalau udah besok pagi mah. Iya kan? Buru-buru. Biru kita mau menyerahkan kepada Ustaz Awe. Tahu kan? Saya juga bingung ini. Makanya. Lihat aja coba bagaimana. Luar biasa semua ya. Iya maksudnya. Nabi terdahulu iya di zaman yang paling kaya kan nih Nabi Sulaiman. Iya. Umat terdahulu mah kayak lihat aja bangunan-bangunan peninggalan Iya, zaman peninggalannya. gitu kan. Luar biasa. Tapi kan lebih miskin. Kenapa? Karena Allah pengen umat Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga. Kenapa? Hisabnya lebih sedikit. Hidupnya cuma sebentar, 63 lah rata-ratanya gitu kan. Kalau kenapa ya? Karena itu juga akan jadi pertanggungjawaban karena Allah tahu semakin panjangnya usia itu justru akan dipakai untuk manusia. Tapi dengan berkurangnya atau sedikitnya pendeknya umur itu, Allah melipat gandakan pahala. Beda dengan orang-orang dulu. Makanya ada di dalam kisah malam Lailatul Qadar itu
kita cuma 1 malam dapat 1000 bulan. Kalau kita masa sekarang baca Quran aja 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Orang zaman dulu, nabi-nabi sebelumnya nggak gitu, nggak begitu, nggak ada lipat-lipat ganda seperti itu. Makanya sampai para nabi itu bermunajat, ya Allah pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi loh yang dikabulkan siapa? Nabi Isa diangkat sama Allah dan nanti turun udah bukan lagi jadi Nabi Isa, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa habis maghrib tuh. Belum di close ini ya, Ikhwan sahabat Opik, karena menyampaikan amanah dari Buya Nafi bahwasanya pada tanggal 11 insyaallah di Masjid Rabbani ada kajian dengan tema Ma'rifatullah. Bagi kawan-kawan yang kebetulan tidak ada jadwal atau ingin mempelajari tentang what is Ma'rifatullah, insyaallah buka umum tanggal 11 April dengan syarat menjaga protokol kesehatan, bawa sajadah masing-masing karena ada acaranya dari pagi sampai sore. Demikian adalah yang dapat dari Bu Yati pada sahabat yang ingin belajar tahu seperti apa sih sebetulnya, karena kita sering dengar ayo ma'rifah, tapi secara keilmuannya kita belum tahu. Makanya bangga silahkan pada Ikhwan yang ingin belajar lebih mendalam, Allah benar kajian tentang Allah diisi oleh tim